Orang-orang kafir, orang-orang munafik di Indonesia ini tidak paham. Semakin umat Islam ditekan, semakin umat Islam dipressure, disudutkan, dihinakan, sunatullahnya akan bangkit. Ini sunatullah, tidak bisa diganggu gugat. Ada masanya nanti umat Islam akan bangkit, lebih khusus di Indonesia ini. Insya Allah, itu prediksi ulama-ulama seluruh dunia. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid dalam Kutubus Sittah. Alhamdulillah, beliau temukan hadis-hadis sahih tentang Al-Mujaddid itu. Akhirnya beliau melakukan penelitian, beliau kaji secara mendalam hadis-hadis tentang Al-Mujaddid ini. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, satu kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua yaitu gurunya beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi beliau memberikan satu ungkapan, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari istimewa ulama seluruh dunia ini ada satu perwakilannya terbang ke Jakarta menemui Gubernur DKI, menyampaikan tentang apa yang terjadi pada saat istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah. Jadi insya Allah itu prediksi ulama-ulama seluruh dunia untuk menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah. Prediksi itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, karena itu prediksi ya. Tapi kita punya keyakinan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi golongan mukmin pasti menang, tidak akan pernah kalah, karena yang memberikan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ketika kita mencoba melihat kondisi umat Islam kontemporer, kekinian, lebih khusus di Indonesia, kira-kira tanda-tanda Safatul Islamiyah itu
Sudah muncul apa belum? Masya Allah, ternyata sudah mulai nampak. Apa kira-kira tanda-tanda itu? Kita bisa melihat umat Islam di Indonesia semakin hari semakin ditekan, semakin dipressure. Istilah pewayangan umat Islam di Indonesia ini sedang digodok di kawah Condro di Muko. Benar-benar umat Islam di Indonesia sedang ditekan, dipressure, disudutkan. Ini tanda kenapa sunatullahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik di Indonesia ini tidak paham. Semakin umat Islam ditekan, semakin umat Islam dipressure, disudutkan, dihinakan, sunatullahnya akan bangkit. Ini sunatullah, tidak bisa diganggu gugat. Ada masanya nanti umat Islam akan bangkit, lebih khusus di Indonesia ini. Coba kita lihat cacing, kalau kita injak dia menggeliat, ini cacing. Nah, kita ini manusia, hamba Allah, mukmin, pasti satu saat Allah akan bangkitkan. Coba kita lihat start 2014, ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Apa implikasinya? Otomatis Cina meminta syarat kepada Indonesia agar agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya begitu Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, beliau memberikan statement, agama di Indonesia menjadi musuh terbesar Pancasila. Logikanya, agama di Indonesia menjadi musuh negara, harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya gayung bersambut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Sudah tidak ada lagi agama, dihapus. Akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan akan dijadikan sebagai generasi ateis, anti Tuhan, anti agama? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Bahkan Dirjen Kebudayaan meluncing buku sejarah yang baru. Ya Allah, subhanallah. Kalau kita baca buku sejarah yang baru itu,
Sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam. Sebagai contoh, Bapak Muhammad Natsir, tokoh Masyumi, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Dan pada tanggal 3 April beliau pidato di depan parlemen dengan yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Akhirnya beliau ditulis dalam buku sejarah yang kita baca dulu. Beliau adalah proklamator kedua. Proklamator pertama 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta, dan proklamator kedua Bapak Muhammad Natsir tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia berubah dari negara RIS menjadi NKRI. Ini perjuangan Bapak Muhammad Natsir, tokoh Masyumi. Ini sudah tidak ada lagi dalam buku sejarah yang baru. Bahkan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, yang beliau ini memunculkan bersama-sama dengan tim 9 Piagam Jakarta yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah tidak ada lagi, dihapus dalam buku sejarah yang baru. Buya Hamka Allahumma yarham juga sudah tidak ada dalam buku sejarah yang baru yang diterbitkan, yang dilaunching oleh Dirjen Kebudayaan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, sudah tidak ada lagi dalam buku sejarah yang baru yang dilaunching oleh Dirjen Kebudayaan. Ternyata yang dimunculkan dalam buku sejarah yang baru yang dilaunching oleh Dirjen Kebudayaan adalah tokoh, yaitu Ketua Komisi Sentral PKI, yaitu DN Aidit. Astagfirullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Bahkan yang kita lihat, umat Islam semakin hari semakin dipressure. Umat Islam di Indonesia diberikan stigma radikal. Ketika umat Islam konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah, diberikan stigma radikal. Kenapa? Ini ada grand design. Ada grand design ingin melemahkan umat Islam di Indonesia. Ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, bahkan sampai statement terakhir, kita lihat statement Menteri Agama kita yang baru. Baru kali ini Menteri Agama mendukung pluralisme agama, aliran-aliran sesat di Indonesia. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa pluralisme agama, sekularisme, liberalisme haram hukumnya bagi umat Islam di Indonesia. Bahkan satu-satunya pengurus Majelis Ulama di seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme agama adalah Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Bahkan yang kita saksikan, statement terakhir Menteri Agama kita
Adzan, mengumandangkan adzan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Astaghfirullah. Dibandingkan dengan gonggongan anjing, sehingga akhirnya umat Islam di Indonesia protes. Ini taswih, ini melecehkan siar-siar Islam di Indonesia. Kok adzan dibandingkan dengan gonggongan anjing? Alhamdulillah masih ada salah satu dari umat Islam yang melakukan gugatan hukum terhadap Menteri Agama, yaitu Bapak Roy Suryo, melakukan gugatan hukum terhadap ke Bareskrim Mabes Polri, menggugat Menteri Agama dengan pasal KUHP pasal 156A, yaitu tentang penodaan agama. Tapi apa yang terjadi? Gugatan itu ditolak oleh Bareskrim Mabes Polri. Beda dengan apa yang menimpa Habib Bahar Smith. Langsung tidak hanya diterima, langsung ditahan. Inilah perbedaan, inilah ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Bahkan Masyarul Muslimin Jamaah Jumat rahimahullah, kita bisa melihat ada pertanyaan, kenapa di pengadilan kalangan kriminal saat di pengadilan pasti diberi pakaian baju takwa, kopiah, wanitanya berjilbab. Padahal kriminal ini, kalangan kriminal ini belum pernah kesehariannya dia pakai pakaian muslim, pakai jilbab. Ini ada apa? Bahkan terakhir yang menggegerkan di medsos itu seorang pasangan suami istri disidang di pengadilan, diputuskan hukuman mati, padahal agamanya Hindu. Dua-duanya suami istri beragama Hindu, tapi di pengadilan dia disuruh untuk pakai busana muslim, yang laki pakai baju takwa dan kopiah, sementara yang istrinya disuruh pakai jilbab. Ini grand design. Masyarakat awam di Indonesia di brainwash, dicuci otaknya. Ini loh Islam. Jelek ini. Jadi ada gerakan Islamofobia yang disengaja di Indonesia. Jadi ternyata musuh umat Islam di Indonesia itu bukan orang kafir, tapi musuh umat Islam di Indonesia yang paling berat adalah orang-orang munafik. Bahkan di Indonesia sekarang ini tren orang-orang banyak berbondong-bondong menjadi munafik. Kenapa saya sebutkan berbondong-bondong? Di Indonesia kepingin jadi orang munafik karena di baliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan, sehingga akhirnya mereka dijadikan garda terdepan untuk melakukan gerakan Islamofobia, yaitu gerakan untuk membenci Islam. Jadi orang Islam membenci Islam. Itu jadi tren di Indonesia. Makanya seorang Tionghoa, Louis Sangkuriang, sampai memberikan statement, di Indonesia saya belum pernah melihat, katanya, orang Hindu menjelekkan agama Hindunya, orang Buddha menjelekkan agama Buddhanya.
Orang Kristiani menjelekkan agama Kristianinya. Tapi kata Louis Sangkuriang, saya baru melihat di Indonesia tokoh Islam menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan agamanya sendiri. Itu baru ketemu di Indonesia. Astagfirullah. Inilah gerakan Islamophobia. Bahkan Cina untuk melemahkan umat Islam ke depan dengan biaya 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam. Ini yang harus menjadi perhatian kaum muslimin. 20 triliun untuk memecah belah dengan gerakan Divide et Impera, adu domba. Jadi hati-hati kalau ada ajakan untuk iftirah, untuk berpecah dalam aspek-aspek yang benar-benar masalah-masalah furu', masalah-masalah khilafiyah. Ini pemicu yang mudah sekali untuk memecah umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu harus hati-hati. Kalau ada tokoh atau orang yang memunculkan isu-isu untuk memecah belah kaum muslimin dengan masalah-masalah furu', masalah-masalah khilafiyah, hati-hati. Ini pintu entry point yang mudah sekali untuk memecah belah kaum muslimin. Asabiyah, fanatik kelompok yang ini mulai digerakkan untuk memecah belah kaum muslimin di Indonesia. Padahal Rasulullah mengingatkan, kalau kita bangkit semangat kita bukan karena Islam, bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena fanatisme kelompok, asabiyah, hizbiyah, fanatik kelompok, kalau mati saat itu, kata Rasulullah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah tanda Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam di Indonesia. Semakin umat Islam ditekan, dipreset. Bahkan Profesor Guru Besar Ilmu Politik dan Militer, ya, namanya lupa saya, Said, ya. Salim Said, Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer di Universitas Indonesia. Dalam video pendeknya beliau menyampaikan, sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan parlemen sudah melakukan balas dendam kepada Islam, umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Saya kira apa yang diucapkan oleh Profesor Salim Said tidak sembarang statement. Beliau punya data, dan itu fakta, bukan fitnah. Ini yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang saya sampaikan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu motivasi, spirit kepada kita hamba-hamba Allah yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu pesimis, kata Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, dan jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir. Tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih hati, kata Allah. Tidak boleh. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Coba
Dalam ayat ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu isim tafdhil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita perbuat 2 tahun ke depan? Yang pertama, tadi sebagai pijakan kita, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Karena tauhid syarat mutlak untuk menuju kemenangan di dunia wal akhirat. Yang kedua, jadikan pesantren-pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, ayo jadikan umat Islam melek politik. Jangan sampai umat Islam di Indonesia buta politik. Kalau umat Islam di Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Yang keempat, bangkitkan ekonomi umat. Dari mana? Masjid, lewat kekuatan jamaah, dengan jargon dari muslim untuk muslim. Yang kelima, bangun laskar Islam untuk mengantisipasi pecah belah, divide et impera yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari golongan kafir dan munafik di Indonesia yang ingin melemahkan umat Islam dengan strategi adu domba dengan biaya 20 triliun. Bangun laskar Islam supaya tidak terjadi benturan, supaya tidak terjadi konflik horizontal.